Nah, oke, kemarin kita sudah sampai di akhir kemenangan atas pemberantasan dewa palsu. Dan menariknya setelah kematian si dewa palsu tersebut, kita kedatangan sesosok seorang pria yang merupakan salah satu founder dari Fire Sword, yaitu si Gabriel. Nah, di situ Gabriel mengungkapkan rasa senangnya bertemu dengan Walpurgis, tapi bukan karena sopan, melainkan ada sesuatu yang dia rencanakan pasti. Nah, kemudian Walpurgis sendiri mengatakan kalau dia ingat dengan si Gabriel ini. Lalu tanpa basa-basi, Gabriel pun langsung mengenalkan dirinya bahwa dia sebenarnya adalah Pope pertama Church of the Dome dan sekarang nama dia adalah Gabriel. Dan di sini kemudian Gabriel mengungkapkan sebuah kisah yang cukup mengejutkan, di mana dia bilang bahwa sebenarnya dialah yang mempengaruhi si monster kecil tersebut katanya, atau yang mana maksudnya adalah Silver Placenta. Jadi Gabriel ini mengatakan kepada si monster bahwa ada baju yang bagus di daerah barat Dream Realm, sehingga si monster pun datang ke situ merebutnya dari bulan yang asli dan mengurung si bulan yang asli katanya. Nah, ini aku kutip kata per kata ya. Jadi baju ini maksudnya mungkin cuma kiasan atau sesuatu, itu tidak dijelaskan. Tapi menurutku hanya kiasan doang yang maksudnya si monster ini merebut kekuatan bulan yang asli. Intinya kata si Gabriel, si monster ini pergi ke barat Dream Realm dan merebutnya dari bulan yang asli. Nah, lalu Gabriel mengungkapkan lagi bahwa selama ini dia menunggu kemunculan Walpurgis untuk supaya dia melakukan metode yang sama seperti si monster sebelumnya kepada bulan, yaitu maksudnya dia ingin juga mencuri kekuatan si Walpurgis dan membuat si Gabriel sendiri menjadi dewa, sama seperti yang terjadi kepada bulan yang asli. Dan dengan kemunculan Walpurgis tersebut, Gabriel bilang usahanya selama ini tidak sia-sia katanya. Nah, setelah itu muncul sebuah formasi sihir yang sangat kuat di situ, yang ternyata sudah lama disiapkan oleh Gabriel untuk momen tersebut, untuk menjebak si Walpurgis. Dan di situ Vincent dan Joseph terlihat menjadi pucat, bahkan Walpurgis pun terlihat panik, sedangkan Muen juga berusaha berpikir apakah dia bisa kabur dengan kekuatan dia yang sekarang, bersamaan dengan formasi sihirnya yang mulai aktif. Dan dikatakan formasi sihir ini sangat kuat untuk menjebak mereka semua, dan Gabriel menggunakan semua kekuatan Church of the Dome untuk menyiapkan formasi tersebut. Nah, tapi tak berselang lama, tiba-tiba terdengar lagi suara seorang pria, tapi bukan suara Gabriel, di mana suara ini terdengar agak menggema, seperti suara yang berasal dari langit dan dari sosok yang sangat besar. Dan suara ini mengucapkan, "Aku sudah menunggumu muncul." Alhasil secara refleks semua orang di situ termasuk Gabriel menoleh ke atas, dan di situ terlihat siluet bayangan seorang pria yang berukuran sangat besar sampai menutupi langit hanya dengan kepala dan pundaknya saja. Jadi saking besarnya ini sosok. Lalu tangan dari sosok siluet ini juga kemudian turun untuk menangkap dan membawa si Gabriel. Sambil ketika tangannya turun ini terdengar suara seperti kaca pecah dan terlihat seperti dimensi dunia tersebut memang pecah. Nah, ilustrasinya ini mungkin seperti ketika Linji bangun dari Dream Realm-nya si Silver ya. Mirip seperti itu. Nah, orang-orang di situ sangat bingung tentunya karena sejenak setelah itu mereka tidak bisa melihat apa-apa. Jadi bersamaan dengan tangan dari siluet ini menangkap si Gabriel, penglihatan mereka menjadi gelap dan hanya bisa mendengarkan suara dimensi yang pecah tadi. Nah, setelah penglihatan mereka kembali, di situ Joseph lah yang pertama kali bertanya-tanya apa yang terjadi. Bersamaan dengan dia memantau sekitar yang ternyata mereka masih ada di dalam Church of the Dome. Tapi bedanya, keadaan Central Chapel Church of the Dome itu balik ke kondisi semula. Semua kekacauan tadi seakan tidak pernah terjadi. Jadi mereka ini masih ada di bangunan aula utama, altarnya masih ada di situ, nggak rusak sama sekali, nggak ada bangunan yang rusak sedikit pun, hanya terlihat tubuh Rutni dan mayat si monster yang tewas di tengah altar. Dan Joseph pun mencoba mencerna situasi saat itu dan merasa kalau suara dari siluet pria tadi cukup mirip dengan suara Boslin, meskipun memang agak samar ya karena bergema saking besarnya sosok siluet tersebut. Dan situasi terakhir yang Joseph ingat sebelum penglihatannya hilang tadi, yaitu dia melihat satu tangan dari siluet tersebut menangkap si Gabriel tanpa si Gabriel bisa melakukan apapun dan hanya bisa panik. Itu yang terakhir kali Joseph lihat. Nah, orang-orang dari Secret Tower juga pada bertanya satu sama lain tentang apa yang terjadi. Kemudian Joseph menghampiri tubuh Rutni di tengah altar untuk coba dia investigasi. Tapi sayangnya sebelum sampai ke tubuh si Rutni, Joseph sudah merasa tubuhnya sangat lemas dan kehabisan aether. Barulah di situ Joseph ingat karena saking terkejutnya dengan situasi tersebut, Joseph baru ingat kalau dia sudah sangat kelelahan akibat pertempuran sebelumnya. Sehingga Joseph pun menenangkan diri sebentar di situ dan kembali menyimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman bertempur dia selama ini melawan Dream Beast, Joseph menduga kalau mereka tadi bersinggungan atau bahkan masuk ke dalam Dream Realm dan pertempuran mereka terjadinya di dalam Dream Realm.
Makanya tidak berefek kepada benda fisik di dunia nyata, tapi memang berefek kepada tubuh mereka yang melakukan pertempuran. Nah, karena itu Joseph langsung melihat ke arah Vincent, dan benar saja tubuh Vincent terluka cukup parah, sehingga Joseph pun memanggil anggota Secret Tower yang biasanya bertugas setelah pertempuran untuk membantu si Vincent. Nah, di situ juga terlihat si Moen yang diselimuti cahaya bulan yang berbentuk seperti kepompong dan membuat tubuhnya menjadi transparan. Tapi sayangnya di sini tidak dijelaskan secara detail ada apa dengan tubuhnya si Moen ini. Lalu setelah memastikan Vincent mendapatkan pertolongan pertama, Joseph pun keluar dan di situ dia melihat si Winston yang sedang berbincang dengan salah satu petugas Secret Tower yang memang pasukan ini ditugaskan di luar chapel. Dan terlihat si Winston ini bertanya dengan agak gerusa-gerusu, seperti terkejut dengan sesuatu. Karena kata si petugas ini, pasukan tempur itu baru masuk 5 menit yang lalu. Dan pasukan yang berjaga di luar itu baru aja memasang barrier dan baru aja menghubungi Elder dari Secret Tower sesuai permintaan Joseph sebelumnya. Jadi baru beberapa menit yang lalu katanya. Padahal Joseph itu yakin kalau dia menyuruh pasang barrier itu cukup lama setelah pertempuran berlangsung. Jadi dia simpulkan kalau waktu di Dream Realm dan di dunia nyata itu tidak berjalan secara beriringan, dimana waktu seperti berjalan lambat di dalam Dream Realm tadi. Alhasil banyak petugas yang kaget di situ karena pertempurannya langsung selesai ketika baru saja disuruh menyiapkan barrier. Kan cukup aneh gitu ya. Tapi Joseph kemudian menghampiri Winston dan mengatakan kepada Winston untuk gak usah terlalu dipikirkan karena mungkin mereka ini dibantu sama si Boslin. Jadi Joseph mengungkapkan kalau sebelumnya itu memang Boslin ini memperingatkan Joseph akan adanya jebakan dan menyuruhnya untuk waspada. Tapi selain itu Boslin juga bilang kalau si Joseph ini semangat aja, do your best, dan urusan Gabriel nggak perlu terlalu dipikirkan. Nah baru di situ Joseph menyadari kalau ternyata maksud Boslin itu ya ini, Gabriel diurus sama si Boslin, kata si Joseph. Tentunya ini membuat Winston tidak bisa berkata apa-apa dan dijelaskan di sini meskipun Winston itu memang percaya akan kekuatan Boslin yang sangat besar, yang bahkan mungkin paling kuat dibanding makhluk supreme yang lain, tapi dia itu tidak pernah menyangka kalau ternyata Boslin sekuat itu. Bahkan sosok dewa palsu yang ukurannya sangat besar itu aja kalau dilihat-lihat hanya seukuran telapak tangannya si siluet Boslin tadi. Dan mereka pun gak ada yang sadar juga kalau masuk ke dalam Dream Realm, termasuk si Gabriel yang harusnya merupakan sosok supreme di antara rank supreme, tapi tetap saja tidak berdaya dan hilang begitu saja. Nah setelah Joseph meninggalkan si Winston, di situ Winston mendapatkan panggilan dari Solomon yang merupakan Elder Council atau atasan Secret Tower. Yang di sini Solomon menunjukkan rekaman dari divisi logistik, di mana dalam rekaman tersebut itu selama 5 menit tadi dari perspektifnya pasukan di luar chapel ya, radio komunikasi mereka itu benar-benar sepi, tidak ada respon atau laporan sedikit pun dari pasukan yang bertempur di dalam. Barulah di akhir rekaman tersebut ada sekelibat sesuatu yang saking sekelibatnya itu rekaman kudu diperlambat lalu di pause-pause. Barulah di rekaman tersebut terlihat sekilas bangunan Church of the Dome itu bergetar dan terlihat sosok bayangan yang samar-samar di langit malam yang saking besarnya tidak semua bayangan tersebut masuk ke dalam frame video. Lalu di balik sosok bayangan tersebut terlihat membentang galaksi dan bintang yang sepertinya tidak berujung. Sampai di akhir video sosok bayangan ini menatap ke arah kamera dan videonya putus di situ. Nah Solomon mengatakan kepada Winston kalau itu adalah celah Dream Realm dan mereka tadi masuk ke dalam Dream Realm milik seorang dewa atau God. Kemudian Solomon menambahkan kalau dia sepertinya bisa menebak sosok asli Boslin ini siapa, katanya. Lalu terakhir Solomon bilang, jangan buang-buang waktu untuk investigasi dan minta bantuan dia. Karena Fire Sword itu adalah nama yang sudah sangat lama tidak terdengar. Yang menandakan kalau Solomon ini sepertinya tahu tentang nama Fire Sword dan setidaknya dulu nama tersebut pernah terdengar. Nah, Shin kemudian berpindah kembali ke si Joseph yang menginvestigasi sekitaran Church of the Dome. Dan di situ dia menemukan tubuh Gabriel yang ada di pojokan dan sudah tidak bernyawa. Nah, menurut si Joseph sebenarnya tubuh ini sudah tidak dikenali dan sudah tidak berbentuk manusia katanya. Cuman Joseph tahu kalau itu Gabriel dari lambang Fire Sword yang ada di jubahnya. Sehingga Joseph pun ngomong dalam hati kalau sangat tragis sekali ya, dua makhluk tingkat supreme, yang satu digoreng, yang satu gak berbentuk, kata si Joseph. Nah, Joseph lalu menyuruh bawahannya untuk membawa apapun yang bisa diambil dari si Gabriel ini, karena katanya sisa dari rank supreme itu mengandung power yang bisa untuk artefak atau segala macamnya. Nah, kalau kalian baca novel Lord of the Mysteries, mungkin ini sama kayak Beyonder karakteristik gitu ya. Nah, Joseph lalu menghela nafas, memandangi sekitar dan merasa sangat terbantu dengan Boslin yang turun tangan sebelumnya. Karena memang tidak bisa dibayangkan bagaimana efek pertempuran mereka saat itu akan merembet kemana-mana kalau misalnya terjadi di dunia nyata.
Efek dari pertempuran Renegade dulu aja yang skalanya lebih kecil daripada ini itu sudah mengakibatkan kerusakan besar dan banjir juga yang tentunya memerlukan perbaikan besar-besaran. Nah, sedangkan pertempuran yang kali ini bener-bener meteor Pak, jatuh dan sampai nembus memperlihatkan struktur pondasi kota Nuujin yang kalau rusak pastinya biaya perbaikannya akan jauh-jauh lebih besar. Tapi berkat Boslin dan Dream Realm-nya semua balik seperti semula, seperti tidak terjadi apapun di dunia nyata. Nah, Joseph lalu kembali ke Vincent yang terlihat masih kesusahan untuk berjalan. Lalu di sampingnya ada si Moen juga. Mereka bertiga ngobrol sebentar sebelum kemudian memutuskan untuk sama-sama pergi ke toko Boslin untuk berterima kasih secara langsung. Yang di situ kemudian disetujui oleh si Moen karena Moen merasa sepertinya di jam segini Boslin sudah bangun tidur. Dan singkat cerita mereka sampailah ke toko Linji dan bertepatan saat itu Linji juga membuka pintu tokonya dengan masih memakai baju tidur. Alhasil mereka pun saling sapa dan Linji mengatakan kalau tidurnya malam itu diganggu nyamuk, tapi dia mengalami mimpi yang cukup menarik yang mampu merubah penilaiannya kepada mereka bertiga, katanya dalam artian yang positif. Bersamaan dengan Linji mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke toko karena saat itu hari masih pagi subuh. Nah, tentunya Joseph menganggap omongan Linji ini sebagai penilaian atas performa dia selama pertempuran sebelumnya dan juga sebagai konfirmasi bahwa mereka tadi memang benar masuk ke Dream Realm-nya si Boslin. Vincent juga menatap ke si Joseph dan mereka saling tatap sepertinya punya pemikiran yang sama tentang si Boslin ini. Dimana kalau Boslin ini memang bisa masuk apalagi menciptakan Dream Realm-nya sendiri, maka mereka itu kudu mengubah status kekuatan si Boslin ini dari tingkat Supreme Kuadrat jadi tingkat Supreme pangkat 10 mungkin ya. Karena di dalam sejarah peradaban tidak ada satupun makhluk yang berani atau sanggup untuk masuk ke dalam Dream Realm selain 4 Primordial Witches. Jadi hanya Primordial Witch dan rekor sejarah abad ini ada si Boslin yang ternyata diketahui bisa membuat Dream Realm-nya sendiri. Yang dimana Dream Realm memanglah semenakutkan itu karena Dream Realm dipercaya sebagai sumber para monster yang punya kekuatan di luar nalar manusia, sehingga semakin kuat seseorang harusnya makin tidak mau dia masuk ke dalam Dream Realm. Lalu alat sihir seperti Dreamcatcher itu seharusnya juga menjadi alat sihir yang terlarang, yang bahkan orang tingkat destruktif pun tidak akan berani dengan sengaja memakainya dan masuk ke dalam Dream Realm. Karena semakin kuat seseorang dipercaya di dalam Dream Realm itu nantinya akan semakin menarik perhatian dari para monster di situ. Seperti Laron yang tertarik dengan cahaya di malam hari, yang bisa dipastikan ujung-ujungnya si orang ini akan tewas termangsa monster-monster yang ada di Dream Realm tersebut. Nah, ada sebuah sejarah juga di abad ke-8, sebuah tragedi di mana Dream Realm menumpuk dan menginvasi ke dunia nyata, yang ini membuat bulu kuduk merinding jika dibayangkan. Karena di era sekarang aja, celah Dream Realm yang berukuran cukup kecil aja sudah membuat Secret Tower pusing untuk mengurusnya, apalagi masuk ke dalam Dream Realm. Jadi tentu saja tidak ada orang yang mau masuk ke dalam Dream Realm itu sendiri. Memang semengerikan itu Dream Realm, setidaknya dari sudut pandang si Joseph. Nah, setelah mereka masuk ke toko Linji, seperti biasa Moen langsung mempersiapkan minuman untuk mereka semua. Lalu karena di situ hanya ada satu kursi, Joseph mempersilahkan Vincent yang masih pucat untuk duduk di situ. Karena Joseph merasa Vincent inilah yang jadi MVP dan paling berjasa di pertempuran tadi, sampai bahkan hampir mengorbankan nyawanya. Dan dikatakan ketika mereka masuk ke jebakan Gabriel sebelumnya, sebenarnya Joseph itu berniat untuk menggunakan virtual soul domain-nya untuk melawan si Gabriel, tapi ternyata sudah diurus sendiri sama si Boslin. Nah, lalu Joseph menoleh ke samping dan melihat ada kursi recliner yang dulu dia pakai tidur masih ada di situ. Jadi Joseph memilih untuk duduk di situ dan tanpa sadar mengingat kembali ketika pertama kali dia datang ke toko dengan sikap yang kurang sopan dan berujung dijaili sama si Boslin. Nah, sambil Joseph duduk, dia melihat ke arah Linji yang masih ada di luar toko setelah mempersilahkan mereka masuk tadi. Mungkin olahraga sedikit, lalu terlihat Linji menghapus tulisan di depan pintu yang tertulis tutup 3 hari dan diubah oleh Linji menjadi buka. Nah, ini memberikan Joseph sensasi yang agak bikin merinding ya, ketika melihat Linji seperti sosok abang-abang biasa dengan baju tidurnya. Dan sangat jarang dia melihat pemandangan seperti itu. Biasanya dia melihat Linji duduk di balik meja dengan pakaian resmi tukang bukunya. Tak lama Linji masuk ke toko, duduk dan bertanya kepada mereka apakah urusan mereka sudah selesai. Dan yang pertama menjawab adalah si Vincent, di mana dia bilang, ya, Curse of the Dome sudah tamat dan dendam sudah terbalaskan. Cuman memang kita tidak bisa mengembalikan orang-orang yang gugur sebelumnya. Lalu Joseph juga menambahkan Curse of the Dome akan selamanya malu. Kita akan mengungkapkan semua kebobrokan mereka dan terkait harta yang mereka punya, 50% akan diambil dan 50%-nya lagi akan diberikan kepada Sun's Fate. Lalu sisa-sisa Curse of the Dome juga akan diwariskan
membereskan semuanya kepada Sans Fate, kata si Joseph. Nah, mendengar harta rampasan yang begitu besar akan dikelola oleh si Vincent sebagai founder dari Sans Fate, Linji melirik ke arah Vincent sambil dalam hati mempersiapkan rencana untuk membuat Vincent ini menjadi pelanggan setia di tokonya, dan tentu saja membeli buku di tokonya atau buku kafe sebelah. Sedangkan Vincent yang menyadari lirikan dari si Boslin merasa mengerti dengan kode si Boslin tersebut, dimana kemudian dia memberikan artefak yang dia ambil dari Church of the Dome kepada si Linji. Nah, di situ ada dua barang, yaitu cincin silver yang adalah artefak Ancient Ring yang sebelumnya dipakai oleh si Rodney, dan sebuah telur yang berukuran setelapak tangan yang adalah artefak Sleeping Moon Child. Ini adalah 2 dari 3 artefak suci milik Church of the Dome, menyisakan silver placenta saja yang tentunya sudah koit. Nah, Vincent juga menjelaskan sedikit kepada Linji tentang Ancient Ring yang merupakan simbol dari pengikut tertinggi dewa palsunya Church of the Dome, dan Sleeping Moon Child yang katanya adalah keturunan bulan dan merupakan bahan utama dari pembuatan Holy Moon Essence katanya. Sedangkan di pandangan si Linji yang sudah mengalami kehidupan modern di bumi, ketika memandang Ancient Ring, dia dalam hati menamainya sebagai cincin tua. Sedangkan Sleeping Moon Child dia namai sebagai telur serangga misterius, menandakan kalau Linji ini tidak begitu tertarik dengan barang-barang tersebut. Lalu Linji sendiri juga bingung untuk apa benda tersebut. Kalau cincinnya ya cukup wajar lah, biasanya memang sebuah kepercayaan atau sekte itu punya artefak yang aneh-aneh. Malah kalau tidak punya itu yang tidak wajar gitu ya. Tapi kalau si telur ini memang agak membingungkan, buat apa sebenarnya? Jadi kenapa Linji diam-diam menamai si telur ini sebagai telur serangga misterius? Itu karena Linji bisa melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam telur tersebut. Sebuah embrio dari serangga atau mungkin hewan berukuran sekitar 10-15 cm. Dimana menurut si Linji, si serangga ini agak lucu memang, gerak-gerak gitu katanya. Dengan cangkang telurnya yang berwarna abu-abu agak transparan dan punya motif yang mengingatkan Linji dengan buah iblis di serial One Piece. Nah, tapi balik lagi, Linji nggak tahu untuk apa telur tersebut. Apakah bisa direbus atau gimana gitu ya. Dan padahal Linji itu berharap Vincent ngasih duit ke Linji atas bantuan yang dia berikan selama ini. Jadi memang si Linji ini orangnya agak pamrih di sini ya. Tapi setelah itu ketika menjadi agak sombong ini, Linji berpikir ulang, dan kalau dipikir-pikir lagi, Linji sendiri juga merasa tidak terlalu membantu banyak. Dimana dia cuma sebagai jembatan doang selama ini, menghubungi ini itu dan nggak ikut turun ke lapangan. Lalu untuk masalah Gabriel, Linji juga merasa Gabriel ini terlalu lemah kalau disebut sebuah kontribusi katanya. Jauh lebih lemah daripada si Michael, dimana Michael sendiri setidaknya bisa sedikit bertahan ketika melawan si Linji dan bisa kabur pada akhirnya. Sedangkan si Gabriel cuma digenggam doang, tewas. Alhasil Linji pun kembali menjadi orang yang rendah hati dan menyerah untuk berharap bisa kaya raya dalam semalam dari si Vincent. Apalagi Vincent ini kan memang senior di sebuah kelompok kepercayaan yang biasanya orang-orang seperti Vincent itu juga menganggap artefak suci sebagai sesuatu yang paling berharga. Dan dengan dia kasih 2 barang tadi ke Linji, itu artinya Vincent memberikan sesuatu yang berharga kepada Linji. Alhasil Linji pun berterima kasih kepada Vincent dan bilang kalau dia memang suka dengan barang-barang seperti itu. Padahal sebenarnya biasa aja. Lalu Vincent balik berterima kasih juga kepada Linji atas bantuan Linji selama ini. Katanya kalau tidak ada Linji, Vincent itu tidak bisa menjadi seperti yang sekarang katanya. Dengan kata-kata yang sangat sopan kepada si Linji. Nah, Linji yang merasa Vincent ini terlalu merendah sebagai sosok yang nantinya memimpin Sans Fate, Linji kemudian memberikan petuah untuk supaya Vincent ini lebih percaya kepada dirinya sendiri. Bantuan Linji itu cuma sedikit, dan Vincent sendirilah yang membuat dirinya bisa bertumbuh seperti itu, bukan si Linji katanya. Yang mana ini mampu membuat hati Vincent terhentak dan baru sadar kalau dia memang berusaha sekeras itu sampai akhirnya bisa mengalahkan si Rodney, yang padahal dulu Rodney itu tidak pernah terbayang akan bisa dijangkau oleh si Vincent. Nah, setelah itu Linji kembali memberikan nasihat-nasihat seperti bagaimana bersikap sebagai seorang pop, bagaimana berusaha membantu yang lain, dan bagaimana menjadi pemimpin dari ribuan orang yang percaya kepada Sans Fate nantinya. Yang singkatnya, petua Linji ini bukan hanya mampu memotivasi Vincent, tapi juga Joseph yang ikut mendengarkan di sebelah. Joseph juga teringat kembali dengan jasa-jasa Linji yang mampu merubah Joseph dari yang awalnya luntang-lantung setelah pertempuran dengan Wilde, sampai akhirnya sekarang punya potensi naik ke tingkat supreme. Nah, Joseph pun di situ berdiri, lalu setelah menepuk pundak si Vincent, dia berjalan ke Linji dan memberikan sebuah lencana emas kepada Linji dengan lambang perisai, pedang, dan kristal berkilau, dan di tengahnya ada nama Joseph. Lalu Joseph bilang dengan lencana tersebut, Linji bisa dengan bebas menurunkan bawahan Joseph kapanpun Linji mau.
Nah, lencana tersebut adalah Medal of Honor atau medali kehormatan milik Joseph yang dia dapat setelah menjadi Radiant Knight di Secret Tower. Dan senioritas di Secret Tower itu sangat dijunjung. Jadi kalaupun ada bawahan Joseph yang sekarang sudah menjadi Radiant Knight juga, dia akan tetap bersikap sangat hormat kepada pemegang lencana tersebut karena lebih senior daripada dia. Nah, Lin Ji menerima lencana tersebut dengan senyuman meskipun tetap aja dia masih lebih suka dikasih duit kalau bisa. Dan Lin Ji dalam hati menyalahkan si Wilde karena sejak Wilde sering memberikan barang sebagai tanda terima kasih, entah kenapa orang lain itu ikut memberikan barang juga sebagai tanda terima kasih. Tapi bukan berarti Lin Ji ini acuh dengan lencana tersebut ya. Dia tetap tahu seberapa penting dan berharganya sebuah lencana yang bisa dipakai untuk menugaskan anggota kepolisian kapanpun dia mau. Meskipun ya Lin Ji cuma tukang buku biasa dan mungkin sangat jarang berurusan dengan polisi. Nah, karena Lin Ji tidak tahu posisi Joseph, di situ dia tanya, Joseph ini posisinya apa? Kemudian Joseph bilang kalau dia ada di dalam divisi intelijen dan jabatan dia adalah pemimpin di divisi tersebut. Nah, Lin Ji yang tidak pernah mendengar ada divisi intelijen ini di kepolisian Nojin, cuma ngangguk-ngangguk doang dan cukup mewajarkan lah kalau dia tidak pernah dengar karena yang namanya intel ya pasti operasinya secara rahasia. Nah, oke, mungkin itu aja untuk hari ini guys. Sebenarnya ini video lumayan panjang ya, tapi karena diedit jadi isinya tuh padat, jedanya pendek-pendek. Durasinya pun harusnya lebih pendek dibanding kalau nggak diedit, itu banyak jedanya. Nah, jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Bisa cek juga link di deskripsi untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini menghibur waktu ulang kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yuk.